Assalamualaikum semuanya, halo apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat. Seperti biasa, untuk vlog kali ini saya akan mereview seputar kepulangan saya, bagaimana di perjalanan dan apa aja persyaratan ketika pulang. Biasanya sih deg-degan kalau di masalah pertimbangan, takut sekali kelebihan dan takutnya harus dikeluarkan dari koper. Saya berangkat dari rumah di jam setengah 12 dan ini nyampai airport di jam 1. Untuk cuaca di bulan Agustus itu lagi puncak-puncaknya panas. Di sini saya masuk duluan beserta koper-koper dan menunggu pak suami memarkirkan mobilnya. Ini airport bagian yang terbaru, lebih luas, lebih nyaman, dan aku keingat belum beli air jam-jam. Akhirnya keluar lagi dari pintu dan beli air jam-jam. Untuk satu paspor dibolehkan untuk membeli satu air jam-jam dan harganya juga tidak terlalu mahal. Hampir saja saya lupa untuk membeli air jam-jam, dan yang dorong koper saya tadi itu mengingatkan aku untuk beli dulu air jam-jam. Terima kasih ya yang sudah mengingatkan saya. Selama boarding lumayan, di depan saya itu 3 orang dan alhamdulillah barang bawaan semuanya masuk. Untuk kiloan pas, tapi harus dibongkar dari satu koper. Ternyata yang tertera 23 kilo. 23 kilo itu harus per satu koper. Sedangkan orang lain yang kopernya satu besar satu kecil masuk saja. Ternyata beda-beda, yang pegang konter untuk boarding beda juga nasib kita. Tapi alhamdulillah semua terbawa, cuman dipindahkan aja dari satu koper ke koper yang lainnya untuk meratakan 23 kilo sama. Dan untuk koper tentengan biasanya terisi 7 kilo, tapi jangan bilang sama siapa-siapa, saya lebih dari 7 kilo dengan membawa 3 box kurma muda, 2 lempeng kurma kering masing-masing 1 kilo, roti, dan 2 bungkus kulit sambusa. Lumayan, itu semua lebih dari 7 kilo. Alhamdulillahnya lolos. Setengah 2 siang sudah mulai boarding dan ini sudah di dalam kisaran jam 2 dan ini supermarket. Cari-cari dulu coklat untuk cemilan ketika nanti sampai. Saran untuk semua warga Indonesia yang biasanya takut kelebihan barang bawaan, bisa beli oleh-olehnya di airport aja, seperti kurma, permen, percoklatan, dan kurma di sini juga banyak jenisnya, ajwa pun ada. Karena kalau sudah masuk airport dan kita membeli sebanyak apapun barang itu tidak dimasukkan ke timbangan lagi. Bahkan aku selalu beli susu bubuk 4 kilo, sirup tang yang serbuk kadang beli 2 bungkus yang ukurannya 1 kiloan. Itu selalu dan saya beli di airport. Cuman kali ini aja saya nggak beli itu karena terlalu banyak membawa kurma. Setelah masuk ke ruang tunggu, cari musola untuk sholat, dan ini jam setengah 3 waktunya makan. Karena dari rumah belum sarapan dan ini juga udah lewat waktunya makan siang, cari makanan jatuhnya ke menu Albek. Di sini sudah jam 3, belum banyak orang yang masuk karena penerbangannya itu di jam 6.40 atau jam setengah 7-an, dan ini adalah ruang tunggu. Untuk tempat area ruang tunggu ini nggak terlalu banyak orang karena dikhususkan untuk pesawat penerbangan Saudi Arabia saja. Jadi untuk tempat ruang penungguan yang kapalnya selain Saudi beda lagi. Seperti yang terlihat semuanya di sini kapalnya Saudi Arabia. Dan waktunya masuk ke pesawat di jam 5.20 menit. Banyak sekali untuk penumpang jemaah umroh, dan kebetulan mereka bicaranya Sunda, kemungkinan mereka dari Bandung. Setelah tanya-tanya memang ada yang dari Bandung, ada yang dari Cililin, dan orang Arab yang mau liburan ke Indonesia. Pas mau cari tempat duduk ada kejadian lucu sih. 2 penumpang, anak sama ibunya, yang kekeh
bahwa tempat duduk itu adalah tempat mereka. Setelah itu pramugari datang dan meluruskan semuanya, akhirnya duduk di tempat masing-masing. Jadi intinya kursi duduk saya itu adalah di dekat jendela. Suka sekali karena di pesawat Saudi Arabia itu dibacakan doa safar. Selalu terharu antara sedih dan bahagia ketika doa safar berkumandang. Dan di sini pesawat pun mulai berjalan. Kenapa ya? Padahal udah sering naik pesawat tapi selalu deg-degan ketika pesawat mau terbang atau turun. Sambil bertafakur kuasa Allah, benda yang begitu besar dan berat bisa terbang di atas udara. Di sini aku selalu berpikir, oh, sekarang saya mau ke Indonesia, bertemu saudara, bertemu keluarga, senang-senang di sana, menikmati udara dan hujan di Indonesia. Karena 2 tahunan ini curah hujan di Saudi itu sangatlah sedikit, bahkan tidak sampai menghijau pegunungan. Tentunya sangat rindu sekali akan hujan, akan jalan-jalan pakai motor, kulineran, makan-makan bersama saudara dan keluarga. Setelah aman, pesawat di atas udara dan keadaan pun stabil, waktunya makan malam. Gak tahu ya ini antara makan malam atau makan siang di sore hari. Jadi ini di kisaran jam 6:30. Untuk menunya saya pilih nasi ayam kari, ada saladnya dan ada dessertnya. Seperti yang biasa ada 1 potong roti. Memang paling enak makan roti di pesawat itu pakai butter. Untuk kuehnya alhamdulillah gak terlalu manis, jadi saya bisa makan. Tapi saladnya saya kurang suka. Andai aja saladnya ada bumbu kacangnya pasti enak. Dan untuk minumnya biasa teh hangat tanpa gula. Setelah selesai makan, lampu pesawat pun dipadamkan biar pada istirahat. Di sini saya berusaha untuk tidur dan ngecek dulu berapa jam penerbangan, berapa jauh, per berapa jam ditempuh. Pokoknya gabut sekali. Bersyukur sekali bagi orang-orang yang ketika di pesawat mudah tidur dan lelap pulas, karena aku sendiri orang yang tipe susah tidur di tempat yang sempit, apalagi dalam keadaan duduk. Jarak tempuh Arab Saudi Jakarta di kisaran 9 jam, dan ini 2 jam sebelum landing dikasih sarapan dulu. Box ini isinya pastel dan seperti sandwich gitu atau roti asin, dan ini cupcake rasa coklat. Untuk minumannya biasa saya pilih teh hangat lagi. Tapi malas sekali untuk sarapan, untungnya kemasan jadi saya bisa bawa nanti mungkin sarapannya di mobil aja. Buka jendela pesawat, ternyata indah juga ya. Jadi awannya di bawah dan ini di atas Indonesia. Menandakan jam 10 lebih 12 menit tapi masih lama untuk landing. Pesawat mulai turun, hati merasa bahagia sekali. Ternyata alhamdulillah sampai. Sudah gak sabar ingin memberitahu keluarga bahwa aku sudah sampai ke Indonesia. Dan alhamdulillah memang aku itu dijemput sama saudara dan anak-anak kecil, karena yang paling dikangenin itu adalah para keponakan. Pesawat pun sudah mulai berhenti dan ini para penumpang seperti menunggu untuk membuka sabuk pengaman dan berdiri. Sampai ke airport Jakarta di jam 12 lebih 38 menit. Semua penumpang siap berkemas-kemas untuk antrian menuju keluar, dan ini sangat penuh sekali oleh jemaah umroh. Cek tempat duduk,
cek barang-barang, jangan sampai ada yang ketinggalan. Sebelumnya saya selalu memakai maskapai Garuda, tapi entah kenapa sekarang selalu dipesankan untuk Saudi Arabia Airlines. Kalau dari segi makanan sih enakan Garuda ya, tapi kalau kenyamanan sama aja. Alhamdulillah akhirnya turun juga dari pesawat. Saya suka sekali dengan dekorasinya, untuk tamannya berasa hidup, hijau, indah dipandang dan bikin adem. Untuk pengambilan kopernya juga enggak lama, begitu sampai keluar koper-koper. Dan pemeriksaan juga enggak pakai lama, karena sekarang pemeriksaan paspor pun sudah pakai mesin atau elektrik, jadi lebih mudah, lebih cepat. Bahkan pengambilan air jam-jam pun diutamakan yang individu ketimbang yang bergrup atau jemaah umroh. Alhamdulillah semuanya lancar, tidak ada kendala sedikit pun, sampai rumah dengan selamat. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih like-nya, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.